semua. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali. Walaupun pertemuan kita pertama ini melalui video, tetapi sebagian kita mungkin sudah saling kenal. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar kita bisa bertemu langsung di sekolah kita. Coba bayangkan bagaimana rumah tempat tinggalmu sekarang. Kira-kira bagaimana ya proses pembangunannya? Apakah dibangun dengan fondasi yang kuat dan kokoh? Tentunya iya. Apabila fondasinya tidak kuat dan tidak kokoh, pasti rumah tempat tinggalmu akan cepat runtuh atau roboh apabila terkena gempa. Demikian juga dengan negara kita, Indonesia. Harus didirikan dengan fondasi yang kuat dan kokoh agar tidak dapat terpecah belah. Anak-anak, bagaimana fungsi dan kedudukan Pancasila di negara kita? Sekarang mari kita pelajari bersama. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila, dan dalam hal ini Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yang artinya memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sebagai sumber hukum yang mengatur segala yang berlaku di Indonesia. Sebagai sumber hukum harus tunduk dan bersumber kepada Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila sebagai satu-satunya asas yang harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan, yaitu Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan negara. Saatnya kita kuis. Setelah mempelajari fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia, menurut kalian, apa akibat apabila suatu negara tidak memiliki dasar negara? Ya, benar sekali. Akibat negara tersebut akan hancur atau rubuh. Dan juga karena negara tidak mempunyai cita-cita dan tujuan yang jelas, akan mudah dihancurkan oleh negara lain. Anak-anak, semoga pembahasan tadi bisa kita simak dan bisa kita pahami, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah!